Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi di sini bro, sama Adi di channel Gibahin Bola pastinya, yang akan sedikit membahas tentang persoalan-persoalan yang ada di timnas kita yang sedang tidak baik-baik saja, dan juga dari federasi juga, PSSI tentunya ya. Begitu banyak informasi dan juga kehebohan setelah kita gagal masuk ke Piala Dunia 2026 ya. Begitu banyak tagar Patrick out, dan sekarang Patrick juga sudah out, Patrick Kluivert, dan kini kembali ke tagar Erick Thohir out, atau banyak juga tagar Erick out di situ ya. Karena dari kekecewaan para supporter sepak bola pecinta timnas Garuda kita yang kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia 2006 untuk masuk di Piala 2026 ya. Namun gagal. Nah, ini penuh dengan kecewaan, baik pemain itu sendiri ya, timnas itu sendiri penuh dengan kecewaan, dan juga seluruh warga Indonesia, khususnya timnas Garuda kita yang begitu sangat kecewa, sangat-sangat kecewa ya, karena tinggal selangkah lagi, 180 menit lagi bisa mencapai di Piala Dunia 2026. Namun nasib berkata lain ya tuh ya di situ. Nah, akhirnya muncullah banyak tagar Erick out atau pecat Erick Thohir di situ, karena kemungkinan memang awal malapetaka dari kegagalan kita di Piala Dunia 2026 yaitu pemutusan hubungan pemain timnas Garuda kita dengan coach Sintayong. Nah, dari situ mulai istilahnya ketidakpercayaan terhadap pecinta sepak bola Indonesia atau supporter netizen ya. Dari situ mereka tidak percaya, dan akhirnya bom meletus pada kejadian lawan Arab ya, kita 2-3 dengan yang tidak bagus sekali, 11 statementnya di situ. Kemudian kalah lagi dengan Irak 1-0. Nah, itu menjadi sebuah bom besar mengguncang konfederasi PSSI kita. Sebenarnya bukan dari kesalahan dari timnas Garuda kita atau pemain-pemain Garuda kita. Mereka hanya sebagai hitungannya pemain yang nurut terhadap apa yang diinstruksikan dari pelatih. Oke, saya coba akan mengulas tentang Pak Erick Thohir ya, yang begitu sangat ceroboh pada waktu itu. Keputusannya saya katakan sangat-sangat ceroboh ya, entah dapat bisikan dari iblis mana sehingga dia memecat coach Sintayong, padahal tinggal beberapa langkah lagi kita bisa menggapai Piala Dunia 2026 ya. Oke, Erick Thohir masuk jadi ketua PSSI yaitu di 16 Februari 2023 setelah menggantikan dari Bapak Muhammad Iryawan atau
Iwan Bule ya di situ ya. Memang Coach Sintayong direkrut pada masa Bapak Muhammad Iriawan atau Bapak Iwan Bule ya, dan didukung oleh Ratu Tisa di situ, sehingga masuklah Coach Sintayong ya. Dan gebrakan-gebrakan dari kepemimpinan dari Pak Erick Thohir sendiri ya, sebenarnya banyak gebrakan yang beliau lakukan untuk kemajuan dari timnas Garuda kita, baik yang senior U23, U22, U19 hingga sampai usia dini, baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu mulai dibenahi ya. Gebrakannya yaitu Pak Erick Thohir berusaha untuk membenahi tata kelola dari sepak bola Indonesia yang mungkin sebelumnya kurang begitu baik ya. Namun zaman Pak Erick Thohir sampai saat ini itu tata kelola sepak bola Indonesia dibenahi. Kemudian medali emas ya zaman Pak Erick Thohir ya di SEA Games 2023 yaitu U22 yang pertama kali semenjak dari 32 tahun kurang lebih ya, akhirnya Indonesia juga bisa megang medali emas di situ ya, yaitu pada saat Pak Erick Thohir sampai saat ini ya. Terus gebrakannya lagi yaitu mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang begitu banyak sekali, yang tujuannya untuk memajukan persepak bolaan Indonesia pastinya untuk bisa melangkah ke dunia internasional ya. Mendatangkan pemain timnas Argentina yang uji coba oleh timnas Garuda kita, itu merupakan suatu tontonan yang cukup menarik sekali di situ ya. Dan juga Pak Erick Thohir juga menerapkan VAR ya, yaitu wasit secara elektronik ya di Liga 1, dan sampai saat ini masih tetap menggunakan VAR. Kemudian ada tentang perubahan regulasi tentang kompetisi di situ, Pak Erick Thohir membenahi, terus juga mengusut tuntas permasalahan tragedi Kanjuruhan ya. Dan prestasi berikutnya Pak Erick Thohir, timnas Garuda kita di Piala Asia yaitu masuk ke 16 besar. Ini merupakan suatu sejarah bagi timnas Garuda kita dan juga PSSI. Nah, ini juga tidak lepas dari kontribusinya Coach Sintayong. Bagaimanapun ini tidak lepas dari kontribusinya Coach Sintayong. Kemudian di Piala Asia U23 masuk ke semifinal juga ditunggangi pelatih Coach Sintayong di situ. Sehingga sebenarnya antara Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong itu sangat-sangat esensial sekali ya, simbiosis mutualisme, sangat menguntungkan. Dari segi istilahnya hasil dari timnas Garuda kita hasilnya baik, bagus, prestasi ya, dan juga nama Pak Erick Thohir pun juga harum di situ, bagus ya. Itu sangat simbiosis mutualisme sekali, saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun sangat-sangat disayangkan bro ya, sangat-sangat disayangkan, entah Pak Erick Thohir dapat bisikan iblis dari mana sehingga di tengah perjalanan Coach Sintayong dipecat. Ini merupakan suatu sumber bencana yang memudarkan impian timnas Garuda kita, pecinta sepak bola, hancur lebur. Jelas, ini realitas bro. Seperti itu. Masuklah Clifford ya, dan hasilnya pun tidak memuaskan. Deretan dari suatu prestasi dari Pak Erick Thohir langsung sirna, tidak terlihat oleh karena kesalahan keputusan yang diambil pada waktu pemecatan Coach Sintayong. Saya katakan lagi, entah Pak Erick Thohir dapat bisikan iblis dari mana sehingga dia bisa melakukan hal sekonyol itu.
yang sebentar lagi sebenarnya masuk ke Piala Dunia 2026. Kekisruhan tidak hanya sampai situ, dan saat ini pun juga kekisruhan tetap terjadi, yaitu dengan dikeluarkannya Patrick Clifford, dan sampai saat ini pun pelatih timnas Garuda kita masih belum jelas, masih belum terlihat ya. Meskipun hampir seluruh pecinta sepak bola, supporter sepak bola menginginkan Coach Sintayong kembali. Namun Pak Erick Thohir pun juga menutup diri untuk mendatangkan kembali Coach Sintayong. Pastinya beliau malu hati ya bro ya, malu hati ya, ketika istilahnya dia sudah memecat ya dengan sebelah pihak, dan pemecatannya pun juga cukup menyakitkan sekali ya, cukup menyakitkan sekali, sehingga Pak Erick Thohir pun mungkin merasa malu hati, ingin mengambil kembali. Egoismenya masih ada di diri dia. Walaupun Coach Sintayong membuka diri kembali untuk siap melatih timnas Garuda kita. Nah, saat ini seminggu dan hampir 2 minggu kita kekosongan pelatih untuk timnas Garuda kita. Ya, rapat Esko pun sampai saat ini juga belum jelas hasilnya apa. Pak Erick sendiri juga konversi pers juga hitungannya mengambang, tidak ada kepastian, dan juga masih mencari-cari katanya. Dan berita terbaru saat ini untuk pencarian pelatih dilimpahkan oleh Bapak Sumarji. Bola panas saat ini berada di Bapak Sumarji. Yang bola panas tersebut yaitu yang dinanti-nantikan para pecinta sepak bola Indonesia dan juga para pemain timnas Garuda kita. Kita nggak tahu maksudnya, kenapa kok langsung dilepas begitu aja dan diberikan suatu tanggung jawab Pak Sumarji ya, ataukah mungkin Pak Erick Thohir akan lepas tangan saking dia diburu-burunya istilahnya oleh media massa, supporter yang menginginkan cepat mendapatkan pelatih ya, sehingga Pak Sumarji dibantu oleh direktur tekniknya Alex Riz di situ. Nah, yang kita khawatirkan inikah akan meredam dari kegaduhan terhadap menunggu dari pelatih yang akan dicari-cari nanti. Itu dia bro. Dan juga mudah-mudahan kalau memang Pak Erick Thohir sendiri sudah menutup pintu untuk Coach Sintayong, gua sendiri bro sebagai pencinta timnas Indonesia, supporter, nggak rela ketika nanti yang didapat kualitasnya di bawah dari Coach Sintayong. Sekali lagi, kita timnas supporter timnas Garuda ya tidak rela ketika nanti mendapatkan pelatih baru itu kualitasnya di bawah dari Coach Sintayong. Kalau bisa setara ataupun lebih di atasnya. Supaya apa? Cita-cita kita, impian kita untuk menuju Piala Dunia tercapai. Dan kualitas permainan kita kembali seperti dulu kala, enak dilihat, hasil lebih banyak menangnya. Dan mudah-mudahan gue juga silakan bro komentar lo, apakah dengan situasi seperti ini dan banyak tagar-tagar Erick out atau tagar Erick Thohir out, silakan bro, lu komen di situ. Apakah memang itu suatu kelayakan demi terciptanya kembali permainan yang bagus dari timnas Garuda kita? Ya, hanya karena mungkin kesalahan itu
Pak Erick Thohir akhirnya dapat label radar Erick out. Saya pikir hanya kesalahan itu. Sama seperti ketika Coach Sintayong mendapatkan kesalahan pada pertandingan pada waktu melawan China, ya, mungkin starting 11-nya salah istilahnya ya, banyak yang nggak suka. Itu yang menjadi banyak alasan kenapa Coach Sintayong dipecat, ya. Begitupun sekarang Pak Erick Thohir, hanya satu kesalahan, dia melakukan suatu keputusan yang sangat-sangat keliru. Akhirnya banyak tagar Erick out. Oke bro, itu aja yang gua ulas. Terima kasih bro telah menyimak atau menonton dari Gibahin Bola di sini, ya. Mohon like dan subscribe dan like komennya di situ. Gue Adi di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.